Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah studi agama-agama ingin mempresentasikan tentang agama Katolik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Gema Nur Faizin, yang kedua ada Haidar Al-Fikri, yang ketiga Nurul Alfiani Dewi, dan yang terakhir Tengku Fani Alicia Ningrum. Latar belakang agama Katolik. Agama Kristen termasuk salah satu agama samawi yang dewasa ini merupakan agama resmi yang tersebar di Eropa dan Amerika. Agama ini dinamakan agama Kristen disebabkan karena diambil dari nama pembawanya, Yesus Kristus. Gelar kehormatan keagamaan buat Nabi Isa Al-Masih. Menurut kepercayaan agama ini, selain dari itu, besar kemungkinan agama ini agama Kristen sesuai dengan keterangan kitab Kisah Rasul-Rasul pada pasal 11 ayat 26 yang berbunyi, pengikut-pengikut Yesus mula-mula disebutkan orang Kristen, ialah di Antiokhia di zaman Paulus mengajar di sana. Ketika itu, Yesus sudah tidak lagi menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, penduduk Antiokhia lalu menyebut Paulus dan pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yang berarti untuk umum. Kalimat ini terbagi dalam dua suku kata, yaitu katos yang berarti untuk dan lisus yang berarti umum. Kata lisus berarti untuk umum atau universal. Kata ini untuk pertama kalinya ditemukan dalam tulisan Ignatius dari Antioquia, yaitu surat yang dikirim kepada jemaat-jemaatnya di Smyrna. Dalam terminologi Kristen atau Katolik, kata ini dipergunakan untuk beberapa arti sebagai berikut. 1. Gereja yang universal sebagai unsur pembeda dengan gereja-gereja lokal. 2. Gereja yang benar sebagai pembeda dengan aliran skismatik. 3. Bagi penulis sejarah, hal ini dipakai untuk menunjuk kepada gereja sebelum perpecahan antara gereja barat dan gereja timur pada tahun 1054 Masehi. Yang terakhir, semenjak munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martinus Luther, gereja barat memakai kata ini untuk nama dirinya. Sejarah awal agama Katolik. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara. Fakta ini ditegaskan pertama kali oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjo Supratto. Untuk mengerti fakta ini, diperlukan penelitian dan rentetan berita dan kesaksian yang tersebar dalam jangka waktu dan tempat yang lebih luas. Berita tersebut dapat dibaca dalam sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah, Syekh Abu Salih Al-Armini, yang menulis buku Daftar Berita-Berita tentang Gereja dan Pertapaan dari Provinsi Mesir dan tanah-tanah di luarnya, yang memuat berita tentang 707 gereja dan 181 pertapaan serani yang tersebar di Mesir, Nubia, Abesinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India, dan Indonesia. Pada tahun 1498, berlayarlah 4 buah kapal di bawah pimpinan Vasco da Gama. Kapal-kapal itu berhasil mencapai kota Calicut di India dalam waktu yang relatif pendek. Armada-armada dagang Portugis mampu menguasai bandar-bandar strategis di Asia dan Nusantara, yaitu Bandar Nagoa tahun 1510, Malaka tahun 1511. Walaupun harus menghadapi perlawanan penguasaan setempat, tahun-tahun berikutnya, Sultan Ternate dan Tidore mengadakan transaksi jual beli bahan baku dan rempah kepada Portugis dan mengizinkan Portugis mendirikan gudang-gudang di wilayah kesultanan mereka. Perlu dicatat
bahwa antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore ada permusuhan. Melihat Sultan Ternate memberikan monopoli terlalu luas kepada Portugis, maka Sultan Tidore antara tahun 1512 sampai 1545 mulai bersekutu dengan orang-orang Spanyol yang datang melalui Samudra Pasifik untuk melindungi Ternate, Ambon, dan lebih-lebih untuk kepentingan dagangannya. Portugis terpaksa harus mendirikan benteng pertahanan di tahun 1512 dan diberi nama Sao Paulo. Dari sejarah perkembangan dunia perdagangan bangsa Portugis, kiranya tidak terlepas dari perkembangan atau mulai berdirinya gereja Katolik di Indonesia. Karena di samping berdagang yang menjadi tujuan utamanya, orang Portugis yang beragama Katolik memperkenalkan agama yang dianut dan diimaninya kepada masyarakat penduduk daerah setempat, di mana mereka berdagang. Berkat tingkah laku, perbuatan kebajikan, dan suri tauladan para pedagang, maka tertariklah hati para penduduk setempat dan mulai menunjukkan minat dan hasrat untuk menjadi Katolik. Berita-berita dari daerah rempah-rempah itu betul-betul mengunggah dan menarik perhatian banyak ordo dan kongregasi biarawan-biarawan di Eropa. Ordo-ordo dan kongregasian mulai mempersiapkan pengiriman tenaga ke Indonesia. Misionaris pertama yang menginjak kaki di bumi Indonesia di pantai barat Sumatera Barat ialah Santo Franciscus Xaverius dari Ordo Jesuit. Bersama dia ikut pula beberapa misionaris lain yang menurut schedule perjalanan akan melanjutkan perjalanan ke Mongolia dan Tiongkok. Tujuan perjalanan Santo Franciscus Xaverius semula ke Indonesia ialah ke Makassar, atas penjelasan dan permintaan 3 pemuda Makassar yang datang ke India, bahwa orang Makassar membutuhkan sangat kedatangan pastor. Dengan dalil permintaan ini, Santo Franciscus Xaverius bertolak ke Indonesia menuju Makassar. Namun, di kota Malaka, ia mendapat laporan mengenai situasi keadaan kacau di Makassar, hingga tujuan ke Makassar dibatalkan dan meneruskan perjalanan ke Ambon, Maluku. Sebenarnya, agama Katolik masuk di daerah Kepulauan Maluku sejak tahun 1512, sekitar Pulau Ambon di Ley Timor, Ulias, Buru, dan Seram. Penyebaran luasnya ditunjukkan kepada penduduk yang masih berkepercayaan pada agama nenek moyang. Animisme dilakukan mula-mula oleh pedagang-pedagang Portugis, dibina dan dilanjutkan kemudian oleh Pastor Armanda dagang yang berfungsi memelihara dan merawat kehidupan rohani pedagang Portugis yang beragama Katolik. Setelah kurang lebih 6 bulan berada di kota Ambon dan sekitarnya, maka pada pertengahan tahun 1546, sekitar bulan Juli, Santo Franciscus Xaverius meninggalkan kota Ambon dan berlayar menuju Ternate. Di Ternate, ia diterima dan menjadi tamu terhormat Sultan Hairun. Karena kesucian, kesolehan, dan keramah tamahan, serta pula tauladan kebijakan Santo Franciscus Xaverius, maka beberapa keluarga keturunan Sultan Hairun dan bangsawan-bangsawan lain di Ternate minta dipermandikan atau dibaptiskan menjadi Katolik. Setelah berada dan berkarya merawat kabar gembira Injil di kota Ternate dan sekitarnya, maka pada bulan Agustus dan September 1546, ia meninggalkan kota Ternate dan berlayar meneruskan perjalanan menuju Pulau Halmahendra, Tidore, Bacan, dan Morotai. Di daerah-daerah ini sudah ada kampung Katolik dan jumlahnya pun cukup banyak, di atas 5 ribuan. Di tiap-tiap pulau dan daerah Santo Franciscus Xaverius selain bekerja merawatkan kabar gembira Injil, ia berkesempatan pula membuka pendidikan bagi anak-anak pribumi dan anak-anak Portugis, kursus-kursus kader bagi calon-calon guru agama, dan ketegisan sebagai pembantu pastor dalam perawatan kabar gembira Injil. Terhadap peminat-peminat atau calon-calon yang ingin menjadi pastor dikirimnya ke Malaka dan Goa untuk dididik menjadi pastor di kolej Jesuit.
Sumber hukum agama Kristen Katolik adalah berasal dari Alkitab Injil. Untuk sungguh memahami Alkitab, umat Kristen harus membacanya dengan sungguh perhatian. Setelah menamati teks dengan sebaik-baiknya, umat harus mengartikan teks tersebut. Langkah terakhir adalah menerapkan teks dalam hidup konkret sehari-hari. Umat mengkonfrontasikan kehidupan sehari-hari dengan kebenaran yang menyelamatkan yang ditemukan dalam Alkitab. Bagi umat Kristen, Alkitab memberikan makanan rohani dan sebagai pembimbing ke arah kehidupan penuh kasih. Oleh karena itu, dalam membaca Alkitab, doa untuk memohon penerangan batin dan Roh Kudus. Keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes memuat kisah wafat dan kebangkitan Kristus. Tetapi tentang kelahiran Yesus hanya dikisahkan oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Bahkan Injil Markus sebagai Injil tertua tidak menceritakan kisah kelahiran Yesus. Itu berarti bahwa wafat dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa ilahi yang menerangi kelahiran dan masa muda Yesus. Kisah kelahiran Yesus tidak bermaksud memberi uraian histori kehidupan Yesus. Tetapi, kisah kelahiran Yesus adalah sebuah kesaksian iman bahwa Yesus adalah Sang Kristus. Dengan kelahiran Yesus, janji-janji Allah mulai dipenuhi. Injil bermaksud menerangkan bahwa kelahiran Yesus memang berbeda dengan kelahiran pada umumnya. Intinya ialah malaikat menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. Yesus dikandung secara ajaib oleh Bunda Maria yang masih suci. Dengan begitu, Injil menggambarkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Ibadah dalam agama Kristen Katolik. Walaupun ibadah ada di dalam setiap agama, namun dalam ibadahlah nampak perbedaan antar agama. Dalam perspektif agama Katolik, ibadah dipandang sebagai pertemuan antara Allah dan manusia, sebagai ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan dalam iman. Biasanya, dalam ibadah Katolik dipakai simbol-simbol atau tanda yang khusus, karena baik untuk pengungkapan iman maupun untuk tanda kehadiran Allah. Pemakaian bahasa atau ekspresi yang biasa dianggap kurang memadahi, karena misteri Allah dan penyelamatannya hanya dapat ditunjuk dengan tanda-tanda, tidak pernah dapat dirumuskan atau diungkapkan secara penuh oleh manusia. Ibadah adalah kegiatan manusia yang beragama. Lalu pertanyaannya, mengapa perlu ibadah dalam hidup beragama? Yang pokok dalam agama adalah sikap batin. Namun, untuk mewujudkannya, iman perlu pengungkapan yang nyata lewat tata cara ibadah. Gereja Katolik mengungkapkan imannya melalui perayaan-perayaan liturgi. Untuk membentuk hidup yang soleh bagi umat, diperlukan berbagai bentuk ibadah. Tidak akan ada agama tanpa iman dan tidak ada ibadah tanpa agama. Macam-macam ibadah dalam Gereja Katolik. Secara garis besar, dalam agama Katolik ibadah digolongkan dalam dua bagian besar. Yang pertama, ibadah rohani. Yang dimaksud dengan ibadah rohani adalah setiap ibadah yang dilakukan dalam roh oleh setiap orang Katolik. Dalam urapan roh, seluruh hidup umat Katolik dapat dijadikan satu ibadah rohani. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya. Oleh karena itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Tuhan, dan mempersembahkan diri sebagai kurban yang hidup, suci dan berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah sosial. Ibadah sosial dapat diartikan sebagai semua kegiatan adalah bentuk perwujudan nyata iman. Dalam agama Katolik, ibadah sosial didasarkan pada ajaran
Yesus Kristus sendiri yang begitu solider dengan kehidupan manusia. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36, di mana sebagai manusia kita dapat memberi makan minum yang lapar dan haus, mengunjungi yang di penjara, melawat yang sakit, memberikan tumpangan bagi orang asing, dan memberikan pakaian bagi yang telanjang. Simbol-simbol dalam ibadah agama Katolik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.